Halo guys, kembali lagi di channel Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini saya akan membahas satu fitur baru dari Ruijiri, yakni bernama AnyLink. Sebuah fitur SD-WAN yang memungkinkan nanti kita bisa mengkoneksikan beberapa site dari produk-produk atau device Ruijiri hanya dalam satu dashboard saja. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Tonton terus video kali ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Ruijiri adalah produk-produk networking yang saat ini mungkin sedang banyak digunakan oleh teman-teman di jaringan. Karena produknya memang sangat lengkap ya. Dari mulai router, access point, juga yang terbaru katanya mereka juga akan mengeluarkan yang NGFW atau misalnya sebagai firewall. Nah, salah satu keunggulan dari produsen ini adalah produk-produknya lebih gampang untuk cara konfigurasinya karena menggunakan sistem manajemen, baik itu kontrol lokal ataupun dengan menggunakan cloud management. Nah, kerennya lagi, baru-baru ini Ruijiri mengeluarkan sebuah fitur baru pengembangan dari cloud manajemennya, yakni sebuah fitur SD-WAN yang bernama AnyLink. Nah, di video kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya produk-produk dari Ruijiri ini bisa tergabung dalam AnyLink dan kira-kira kelebihannya apa saja ya. Nah, langsung saja saya sudah menyiapkan ada beberapa device router karena memang untuk SD-WAN ini atau AnyLink ini untuk saat ini hanya bisa digunakan untuk menghubungkan router atau seri EG dari Ruijiri. Di meja saya sebenarnya ada dua ya, cuman memang ini saya akan gunakan salah satu dulu. Jadi nanti ada beberapa project, ada project 1, ada project 2, ada lagi satu nanti project 3 yang device-nya tidak ada di sini, tapi sudah saya siapkan di satu tempat dan routernya sudah terkoneksi ke jaringan. Nah, kita akan coba lihat ini ada beberapa device. Di sini ada yang seri 305, yang di sini ada seri 105 yang GWX yang ada antenanya. Nah, rencananya si router ini akan saya pasangkan di cabang yang lain. Jadi akan saya config dulu, kemudian nanti di cabang tinggal dicolokkan ke modem, dapat internet, dan dia langsung bisa dikontrol dari cloud management saya. Nah, pertama saya akan buka dulu untuk projectnya dulu. Jadi memang kita harus buka dari versi webnya. Karena untuk AnyLink ini untuk saat ini sampai video ini saya buat, saya baru menemukan menunya di sisi yang web base-nya ya. Jadi di apps-nya belum ada. Nah, ini tampilan Ruijiri Cloud yang seperti biasanya, yang biasa digunakan untuk manajemen project. Di sini kebetulan saya sudah punya ada 2 project. Kita bisa lihat di sini di bagian project ada 2 yang nanti akan saya pakai, ada HQ, kemudian ada cabang 1. Nah, si HQ ini adalah router yang ada di meja saya pakai 305. Kemudian ada cabang 1, ini lokasinya berbeda dan dia menggunakan seri yang 105 GWT. Ini ada bisa kita lihat di sini device-device-nya. Nah, ini untuk yang HQ. Dan laptop saya saat ini juga terkoneksi ke 305 ini. Ya, di kabel yang warna hitam ini langsung saya koneksikan ke laptop. Kemudian untuk yang cabang 1 saya menggunakan yang 105 GWT dan ini lokasinya berbeda. Nah, menu AnyLink di mana atau SD-WAN-nya itu di mana? Memang untuk yang desain lama ini belum ada, jadi kita harus switch ke desain baru. Jadi kita bisa klik tombol yang bagian atas di sini. Nah, ketika kita klik, nanti kita bisa lihat tampilannya sedikit berbeda. Kemudian di menu atas akan ada tombol service, yang kalau kita klik langsung akan muncul namanya AnyLink, yakni Ruijiri SD-WAN. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, langsung aja akan saya coba bagaimana cara nanti penggunaan AnyLink-nya ini, kemudian fiturnya apa saja. Apakah nanti benar-benar bisa menghubungkan beberapa site ya hanya dalam satu klik saja gitu ya. Langsung aja kita akan klik di sini. Kemudian ini sebelumnya saya sudah coba dengan nama region 1, tapi kalau teman-teman mau nambah lagi, coba saya tunjukkan untuk cara penambahan di awal ya. Jadi ini saya delete dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini untuk tampilan awalnya. Kemudian kita bisa pilih yang create your first SD-WAN group.
Nanti kasih nama saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya saya pakai region 1. Kemudian saya oke. Nah, nanti kita bisa memilih ada beberapa tipe koneksi antar cabang yang bisa kita gunakan. Ada yang hub spoke, ada yang mesh, ada yang custom. Nah, kalau yang hub spoke ini berarti nanti kebutuhannya cabang-cabang itu hanya fokus untuk bisa akses device atau mungkin resource yang ada di kantor pusatnya. Jadi pusatnya sebagai titik utama aksesnya. Kalau yang mesh berarti nanti semua klien atau semua aset bisa saling terhubung. Jadi misalnya ini untuk komunikasi, misalnya untuk VoIP, kemudian CCTV dan segala macam, ini bisa pakai mesh. Atau kalau ada kebutuhan lain dengan topologi yang berbeda, nanti kita bisa gunakan yang custom. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman, dan tenang saja, karena nanti jenis koneksinya ini bisa kita ganti pada akhir ya. Jadi bukan berarti ini kemudian tidak bisa kita ganti, tapi bisa kita edit nanti kalau misalnya ada perubahan kebutuhan di lapangan. Sebagai contoh misalnya saya pilih yang mesh dulu, kemudian kita next saja. Nah, nanti kita bisa pilih di sini project-project yang akan bisa masuk ke dalam SD-WAN tadi, atau secara otomatis nanti kedua project ini akan bisa terhubung sehingga antar LAN-nya bisa saling ngobrol. Nah, kita bisa lihat di sini ada project HQ, dia IP WAN-nya adalah 192.168, berarti ini IP private. Kemudian yang cabang 1 ini juga menggunakan IP private dengan IP 76157. Nah, uniknya dari si AnyLink ini adalah walaupun nanti kedua project atau beberapa project yang mau dikoneksikan itu hanya menggunakan alamat IP private, tapi nanti dia tetap bisa terkoneksi. Jadi kita nggak perlu lagi cari IP public atau kita harus menyiapkan, oh kalau di server di kantor pusat harus pakai IP public. Nah, di sini sudah tidak perlu lagi. Yang penting nanti projectnya sudah di-bin dalam satu akun, kemudian yang bisa terkoneksi untuk saat ini hanya seri yang EG saja. Karena memang mungkin alasannya kalau di jaringan pasti ada router utama, kemudian di bawahnya ada AP dan device yang lain ya. Sehingga yang perlu terkoneksi antar cabangnya hanya routernya saja. Nah, ini ada dua tipe, ada 305 sama ada yang 105. Nah, ini saya select semuanya, tinggal saya next lagi. Di langkah selanjutnya itu kita tinggal pilih jaringan lokal mana yang pengen bisa terkoneksi antara titik yang A dengan titik yang B, atau kalau di sini saya gunakan HQ dengan cabang 1. Nah, kebetulan dua-duanya sudah memiliki jaringan lokal dengan VLAN ID 1. IP-nya 110 itu untuk yang HQ, kemudian untuk yang cabang 1 dengan segmen 109 titik sekian. Nah, ini tinggal kita centang dua-duanya, secara otomatis sudah di-select ya. Kemudian tinggal kita create SD-WAN group. Kita tunggu beberapa detik untuk nanti dia membuat koneksi. Kemudian kalau sudah sukses, nanti langsung kita bisa monitoring di bagian monitoring dashboard. Kita bisa lihat di sini. Nah, kerennya nanti kita bisa lihat di sini sesuai dengan map-nya. Jadi nanti kalau pas kita bikin project di cloud, kita bisa menentukan dia lokasinya di mana. Contohnya di sini saya gunakan lokasinya HQ-nya ada di Jakarta, kemudian cabang satunya ada di Jogja, misalnya kayak gitu ya. Nah, kondisinya sekarang linknya ini masih merah atau biasanya ini nunggu beberapa saat untuk sinkronisasi ke device-device-nya. Kita tunggu sampai dia warnanya hijau. Atau bisa juga kita pancing ya istilahnya ya. Jadi kita akan coba, saya kebetulan ada di segmen IP yang ini ya, bisa teman-teman lihat. Saya ada di segmen IP yang 110, berarti saya ada di HQ. Kemudian saya akan coba ping ke alamat IP dari cabang 1. Ya, kadang-kadang kita harus nunggu beberapa saat agar dia sinkron, atau kalau enggak kita coba pancing pakai ping. Kebetulan cabang 1 pakai IP 109. Nah, ini pingnya sudah jalan, berarti jaringan lokal kantor pusat dengan jaringan lokal kantor cabang itu sekarang sudah bisa saling komunikasi. Hanya saja kalau kita lihat di bagian cloud-nya mungkin warna koneksinya masih merah. Nah, ini tinggal kita coba refresh saja. Oke, setelah menunggu 2-3 menit tadi, dan dengan coba saya ping, sebenarnya sih tadi sudah connect ya. Pingnya sudah replay, nih. Tapi memang tadi dari indikator di map view-nya masih warna merah, cuman sekarang sudah warna hijau. Jadi tadi ada proses ping, saya refresh beberapa kali.
Dan sekarang koneksinya sudah terlihat di sini warnanya hijau. Berarti ini sudah normal, sudah terkoneksi. Kita akan coba lihat ini kalau dicek kursornya di sini nanti kelihatan dia latensinya berapa, kemudian trafficnya berapa. Nah, sekarang mungkin trafficnya masih kecil karena belum dipakai apapun. Tapi latensinya lumayan kecil ya, 20-an milisecond. Dan di bagian kanan nanti kita bisa lihat, nah sebelah kanan ini detail dari koneksinya. Ini kita bisa lihat. Nah, jadi kenapa kok kemudian tadi kita tidak butuh alamat IP public? Kalau dilihat dari detail koneksinya di sini, itu sebenarnya nanti masing-masing dari router kita akan mendapatkan link virtual IP. Ini kemungkinan besar terkoneksi ke sistem cloud-nya Ruijie Network ya. Jadi tidak perlu IP public, tapi dengan IP private pun nanti dia akan komunikasi ke cloud-nya Ruijie, kemudian di forwarding agar antar jaringan lokalnya bisa terkoneksi. Tapi dengan sistem forwarding pun kita lihat delay-nya tidak terlalu gede ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan tunneling lain ini mungkin juga lumayan kecil, hanya sekitar 20-an milisecond. Sehingga kemungkinan kalau untuk traffic masih oke ya untuk file sharing atau mungkin untuk melihat video-video di jaringan CCTV di masing-masing site-nya. Oke, itu adalah fitur utama ya yang akan dibahas di video ini. Tapi selain untuk mengkoneksikan beberapa site, jadi kalau di sini saya baru coba 2 ya, nanti akan saya coba satu lagi seperti di awal sudah saya ceritakan. Jadi di sini ada satu router baru yang rencananya saya akan pasang ini di cabang 2. Jadi tadi ada HQ, ada cabang 1, ada cabang 2. Hanya saja saya ingin melakukan konfigurasi router ini di sini, kemudian saya kirimkan ke cabang biar nanti di sana dipasangnya lebih gampang. Karena mungkin kasusnya adalah di cabang belum ada tim IT yang mungkin stay di sana gitu ya. Jadi nanti tinggal mungkin ada admin atau mungkin ada tim yang lain, tinggal colok aja ke modem ISP. Jadi ini adalah router seri 105 GWX yang dia sudah memiliki ada WiFi-nya sekaligus karena memang di cabang 2 tidak terlalu banyak orangnya. Kemudian sudah connect ke internet untuk saat ini dan saya akan coba masukkan dia ke dalam SD-WAN atau ke dalam AnyLink. Nah, sebenarnya ada 2 cara. Bagaimana cara nanti kita bisa melakukan kontrol terhadap Ruijie router di cloud, yakni dengan cara menambahkan project seperti biasa, atau sebenarnya di AnyLink ini juga disediakan ada pre-configuration. Jadi nanti kita tidak perlu menambahkan project sendiri baru kemudian projectnya dimasukkan ke AnyLink. Tapi nanti langsung aja routernya kita masukkan ke dalam service AnyLink yang sudah ada. Jadi yang tadinya hanya ada 2 site, HQ sama cabang 1 akan saya masukkan lagi agar cabang 2 ini bisa berkomunikasi antar jaringan lokalnya. Nah, kalau biasanya kita penambahan project itu kita juga butuh serial number ya. Di AnyLink ini juga kita butuh serial number yang sebelumnya sudah saya simpan. Jadi ini adalah serial number dari yang seri 105 GWX, yang ini yang GWT yang ada di cabang 1. Nah, ini SN ini yang nanti akan saya masukkan ke dalam AnyLink-nya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya kita mau menambahkan router dengan tambahan pre-configuration, di sini juga sudah disediakan. Tinggal kita masuk di bagian pre-configuration ini. Kemudian bisa kita langsung create ya, config-nya mau apa. Misalnya kalau mungkin sebelumnya ada template dan segala macam ya, di sini bisa kita tambah baru. Misalnya ada apps atau web controller gitu. Bisa juga WiFi gitu ya. Ini saya coba bikin aja pre-conf-nya namanya adalah web atau apps filter. Namanya juga sama. Aplikasinya bisa kita centang atau kita bisa pilih di sini. Sosial media dan segala macam ini langsung bisa kita centang-centang aja di sini. Nah, kemudian effective time sama dengan yang tadi, all time, kemudian langsung kita create pre-configuration. Nah, di sini. Kalau sudah, kita bisa melakukan bin device. Jadi bisa dengan apps yang dari handphone, langsung kita scan QR code-nya, atau dengan SN. Kebetulan karena AnyLink itu masih ada di versi webnya, kita bisa bin device di sini. Seperti ini. Kemudian langsung add project, kita akan coba ya
bisa atau tidak. Namanya adalah cabang 2, kemudian device SN-nya sesuai yang saya simpan tadi. Ini saya copy saja. Kemudian project passwordnya apa, misalnya Citra Web 123. Nah, kita akan coba tunggu beberapa saat ya sampai nanti device-nya online. Nanti kita juga bisa lihat atau monitor di bagian networking ini. Pada saat kita mau menambahkan project, kalau memang sudah online cabang 2, itu langsung bisa terlihat di sini. Nah, ini bisa ya. Langsung ya. Jadi ini prosesnya lumayan cepat untuk yang ini. Nah, jadi langkahnya adalah kita bisa bin device plus dikasih pre-configuration. Kemudian bagaimana caranya nanti si cabang baru ini bisa join ke AnyLink agar jaringan lokalnya bisa saling komunikasi antar 3 cabang ini. Kita bisa balik lagi ke bagian networking ini. Kemudian nanti kita bisa lihat ada listnya di sini dan kita tambahkan ada project baru. Seperti ini. Nah, yang tadi hanya ada HQ, ada cabang 1. Nah, cabang 2-nya sekarang juga sudah online. Dan sekali lagi, dia menggunakan alamat IP1-nya itu IP private ya, 2.2. Kemudian kita coba next. Nah, kita bisa lihat di sini ada, kalau di sini namanya adalah intelligent modification. Nah, ini kenapa disebut dengan intelligent, karena ternyata si AnyLink ini juga bisa mendeteksi kalau ada jaringan lokal atau LAN antar cabangnya itu subnetnya sama. Jadi kebetulan karena ini masih default configuration ya, masih menggunakan IP 110.1. Nah, kebetulan itu IP-nya sama dengan di kantor pusat di HQ. Maka sebelum kita lakukan langkah selanjutnya atau sebelum kita next, kita bisa ganti dulu agar nanti tidak konflik. Ya, kalau misalnya kita bermain-main dengan routing pun kan IP-nya segmennya nggak boleh sama ya antar cabangnya. Jadi ini bisa diganti langsung dari sini. Sebagai contoh, saya ganti IP-nya jadi 111. Segmennya juga otomatis berubah. Tinggal saya confirm. Sudah berubah, tidak ada yang konflik lagi. Berarti nanti VLAN 1 di kantor pusat, di kantor cabang 1, di kantor cabang 2, seharusnya mereka bisa saling berkomunikasi. Ini tinggal saya add saja. Nah, sekarang sudah ada 3 set ya, yang kebetulan cabang 2 ini tadi pas bikin project juga belum saya tentukan location-nya. Jadi kalau saya monitoring di sini, di bagian monitoring, di bagian map, mungkin nanti kelihatan Yogyakartanya ada 2. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini kok ini koneksinya nggak kelihatan Mas, bisa aja nanti kita bisa lihat di diagram view. Nah, diagram view-nya seperti ini. Jadi antara kantor site-nya ini sekarang sudah terkoneksi semuanya. Hanya saja posisinya link statusnya masih warna merah. Karena untuk saat ini ke cabang 2 ini mungkin belum ada trigger traffic ya. Dan nanti kita bisa coba tunggu sekitar 2-3 menit. Nanti berubah warnanya menjadi hijau dan otomatis antar jaringan lokalnya bisa ngobrol. Sama seperti pada saat awal tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen, wah Mas nanti topologinya bisa diubah nggak? Bisa. Jadi nanti kita bisa buka di sini bagian networking. Kemudian di bagian tipenya ini bisa kita change ya. Misalnya hub spoke seperti ini. Jadi nanti ada kantor pusatnya yang jadi inti dari aksesnya. Atau custom, jadi nanti kita bisa ubah-ubah topologinya, koneksinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kalau saya ubah hub spoke, nanti biasanya akan diminta untuk menentukan siapa yang akan menjadi kantor pusatnya, seperti ini. Nah, jadi ada HQ-nya, itu adalah kantor pusat, cabang 1, cabang 2, dan kalau kita lihat di monitoring, nanti hasilnya seharusnya berbeda. Ya, kita lihat di diagram view aja biar kelihatan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bedanya adalah dari cabang 1 tidak ada koneksi langsung ke cabang 2. Sehingga dalam kondisi ini, yang bisa diakses adalah resource-resource yang ada di jaringan kantor pusat. Sehingga cabang 1 itu tidak bisa terkoneksi ke cabang 2 secara jaringan lokalnya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi percobaan saya tentang fitur AnyLink, ya, fitur baru dari Ruijiri yang merupakan sebuah fitur SD-WAN.
yang ternyata memang sesuai klaimnya ya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan untuk menghubungkan beberapa project atau beberapa set yang tujuannya adalah agar jaringan lokalnya bisa saling berkomunikasi. Nah, uniknya adalah di project ini atau di AnyLink ini nanti kita tidak butuh alamat IP public sama sekali. Jadi nanti teman-teman connect aja ke ISP apapun tanpa harus request IP public dan nanti antar setnya sudah bisa saling berkomunikasi hanya dalam satu dashboard tampilan aja. Nah, kemudian ada juga fitur lain seperti konfigurasi template ya, ke batch configuration gitu ya. Jadi kita bisa saja memberikan konfigurasi tidak per project tapi langsung dalam satu SD-WAN group. Plus ada juga pre-configuration yang bisa kita gunakan untuk nge-bin device pertama kali langsung kita bikin projectnya di sisi AnyLink ini. Jadi langsung aja buat teman-teman yang pengen coba, langsung aja upgrade semua device-nya karena akan lebih baik kalau device-nya menggunakan firmware terbaru. Dan jangan lupa gunakan tampilan dari desain cloud yang baru juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya device-device baik itu router atau access point Ruijiriyi, langsung saja kunjungi di halaman citraweb.com atau cari saja di marketplace dengan nama tokonya adalah Citraweb. Di situ kita sudah sediakan ada berbagai jenis perangkat jaringan dari mulai router, switch, access point, semuanya lengkap ada di situ semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini untuk penggiat jaringan yang lain. Kalau ada pertanyaan atau ada request, Mas misalnya bahas fitur tentang apa gitu ya, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.